2PM. Sahabat Excellent, sekarang kita lanjut lagi dalam program Excellent Covered Influence. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa ketika seseorang mengambil keputusan, sebenarnya bagian otak yang terlibat di dalamnya adalah otak reptil. Oke, dan jika kita mampu berkomunikasi secara langsung dengan otak reptil, maka tentu saja kita akan lebih mudah mempengaruhi mereka atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan mereka. Nah, kemudian apa saja strategi yang bisa kita manfaatkan? Nah, berikut ini adalah hasil penelitian dari para neuroscience. Ternyata ada 6 karakteristik dari otak reptil yang bisa kita manfaatkan. Apa saja karakteristiknya? Yang pertama adalah otak reptil itu hanya peduli pada diri sendiri. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan, fungsi dari otak reptil adalah insting untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, tugasnya adalah menjaga supaya individu yang bersangkutan tetap survive. Oke, oleh karena itu dia hanya peduli dengan diri sendiri. Contoh, seandainya Anda melihat seseorang digigit ular, apa yang terjadi pada ketiga otak tersebut? Proses yang pertama terjadi pada neokorteks. Jadi Anda sedang memikirkan alternatif atau pilihan Anda, bagaimana caranya Anda membantu orang tersebut. Apakah langsung dibawa ke rumah sakit? Apakah dibiarkan begitu saja? Nah, ketika mau membawa ke rumah sakit mana, melalui jalur yang mana, Anda mulai menganalisa pilihan-pilihan yang ada. Nah, kemudian proses yang kedua terjadi di otak tengah, yaitu otak tengah memberikan feedback secara emosional. Dalam bentuk Anda menjadi panik, mungkin Anda merasa takut, Anda merasa berempati atau bersimpati kepada orang tersebut, atau apa saja, yaitu hal-hal yang bersifat emosional. Nah, menurut Anda, sahabat Excellent, apa yang terjadi di otak yang ketiga, yaitu otak reptil? Menurut Anda, apa yang terjadi? Otak reptil akan merespons dengan sikap untung bukan saya, karena tugasnya adalah menjaga yang bersangkutan supaya tetap survive, tidak ada dan tidak peduli dengan yang lainnya. Jadi, strategi apa yang bisa kita manfaatkan dari hasil penelitian ini? Nah, ketika kita ingin membujuk, nah, akan lebih efektif kalau kita fokus pada kebutuhan dari orang yang akan kita bujuk, atau disebut dengan client centered. Nah, kalau Anda perhatikan, biasanya ketika seseorang membujuk, tanpa disadari banyak orang itu lebih fokus pada dirinya sendiri. Bahkan mereka itu menganggap apa yang menurut saya baik tentu saja baik bagi orang yang lain. Nah, ternyata ini kurang efektif. Untuk menunjukkan bahwa itu kurang efektif, saya akan menunjukkan kita akan melakukan beberapa simulasi dalam bentuk pertanyaan. Nah, ini adalah beberapa simulasi pertanyaan. Di sini Anda boleh memilih salah satu dari 4 jawaban yang menurut Anda paling bagus, paling benar. Nah, ini mewakili dari pendapat Anda tentang hal yang baik, tentang hal yang bagus-bagus. Oke? Nah, nanti sesudah Anda memilih jawaban, saya akan memberikan Anda pertanyaan yang mewakili kepentingan dan kebutuhan dari orang yang ingin Anda bujuk. Oke? Jadi ini contohnya, ini pertanyaan pertama. Ada 4 jawaban. Jawaban pertama A adalah handphone. Jawaban kedua adalah jam tangan. Jawaban ketiga adalah kerupuk. Jawaban D adalah susu. Nah, silakan Anda pilih jawaban yang menurut Anda yang paling bagus, paling benar, dan sebenarnya inilah mewakili asumsi Anda tentang mana yang paling baik dan bermanfaat bagi orang yang ingin Anda bujuk. Oke? Nanti sesudah Anda memilih, saya akan memberikan pertanyaannya yang mewakili dari kecenderungan dan kebutuhan dari orang tersebut. Nah, sekarang nomor yang kedua, ada lagi 4 pertanyaan yang bisa Anda pilih. A. Preman. B. Kera. C. Pohon. D. Batu. Nah, silakan Anda pilih salah satu yang menurut Anda paling bagus, paling benar.
Sesuatu itu nanti saya akan memberikan pertanyaan. Yang ketiga, A. Beda jenis kelamin, B. Beda suku, C. Lebih suka dengan Dono, D. Lebih suka dengan Tony. Silakan Anda pilih lagi jawaban yang menurut Anda paling bagus dan yang paling benar, yang terbaik yang menurut Anda. Nah, kemudian nomor 4, A. Pohon, B. Akar, C. Tanah, D. Buah. Oke, sampai excellent. Apakah Anda sudah memilih jawabannya? Nah, sekarang kita akan lihat apakah jawaban Anda itu sesuai dengan pertanyaannya, atau apakah hal-hal yang menurut Anda yang paling bagus dan paling baik sesuai dengan kecenderungan dan kebutuhan dari orang yang ingin Anda bujuk. Oke, nah sekarang Anda pikirkan, Anda sudah memilih. Pertanyaan adalah, nasi goreng enak kalau dimakan dengan titik-titik. Isilah dengan jawaban Anda. Nah, kurang tepat kan? Mungkin beberapa di antara Anda akan mendapat jawaban yang tepat, itu hanya kebetulan. Biasanya jawabannya adalah tidak tepat dan tidak cocok. Oke, nah sekarang pikirkan pertanyaan jawaban Anda yang di nomor 2. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, Anton suka bergaul dengan titik-titik. Nah, isilah dengan jawaban yang sudah Anda pilih. Nah, kembali lagi, saya yakin beberapa di antara Anda akan mendapat jawaban yang tidak sesuai. Oke, jadi jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaannya. Apa yang menurut Anda benar dan terbaik belum tentu baik dan benar menurut orang-orang yang ingin Anda bujuk. Nah, oke, dan sekarang yang pertama dan yang ketiga. Oke, Anda sudah memilih ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Budi putus dengan pacarnya karena... Oke, nah kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang saya melakukan eksperimen ini akan memilih beda jenis kelamin. Nah, tentu saja sudah beda jauh sekali, sudah tidak cocok sama sekali. Kemudian kita lihat apa saja pertanyaan nomor 4. Oke, Dini hobi makan titik-titik. Kembali lagi, silakan Anda isi. Saya yakin banyak di antara Anda tentu saja akan mendapatkan pertanyaan yang kurang cocok. Oke, jadi apa saja yang bisa kita manfaatkan dari pemahaman ini? Yaitu ketika Anda ingin membujuk dan mempengaruhi seseorang, selalu fokuskan pada kepentingan orang tersebut. Cobalah berpikir dan melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan hubungkan hal-hal yang ingin Anda harapkan, hal-hal yang harus mereka kerjakan dengan kepentingan dan manfaat yang bisa mereka dapat. Bukan manfaat dan kepentingan Anda, tapi manfaat dan kepentingan dari mereka. Nah, ini adalah stimulus atau karakteristik yang pertama. Bagaimana dengan karakteristik yang berikutnya akan saya share lagi di episode yang mendatang. Terima kasih. Strive for excellence.